kembali di MNC News Prime pemirsa dan masih bersama Pak Arsyad Hidayat, Direktur Bina Haji Dijen PHU dari Kementerian Agama. Kemudian masih ada juga Ibu Diah Pitaloka, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI yang saat ini di tengah-tengah rapat begitu ya pembahasan kaitannya dengan dana haji. Kemudian juga ada Pak Ade Marfudin, seorang pengamat haji dari UIN. Saya langsung saja ke Ibu Diah begitu sebagai terakhir begitu ya untuk closing statement. Bagaimana mungkin dari DPR sendiri juga menjelaskan kepada jamaah dan apa yang memang harus disingkapi begitu ya oleh masyarakat yang tetap berniat untuk menjalankan ibadah haji dan mungkin masih merasa terbebani begitu dengan angka yang cukup besar. Kita tentu akan berupaya untuk menurunkan jumlah total ya biaya haji dari 98 juta menjadi lebih berkurang lagi. Semoga signifikan efisiensi yang dilakukan bersama Kementerian Agama. Dan kedua, jangan kemudian ini menyurutkan semangat berhaji bagi para jemaah. Dan insya Allah lah saya yakin niat yang kuat dan juga semangat itu saya rasa dengan adanya dinamika pembiayaan haji itu tidak menyurutkan niat para jamaah. Dan insya Allah kita nanti kalau tadi dibicarakan bahwa bagaimana kalau dalam waktu dekat ini jemaah ada yang tidak sanggup membayar gitu ya. Nah memang ada istitoah itu ya, ada kesanggupan gitu. Tapi insya Allah kita juga akan mencarikan jalan keluar ya. Artinya kita tidak membiarkan jemaah sendiri dalam mengupayakan keberangkatan hajinya, tapi kita akan berusaha untuk yang terbaik bagi para jemaah haji Indonesia. Baik, kapan target yang ditetapkan oleh DPR kaitannya dengan pembahasan untuk haji ini, Ibu Diah? Normatif itu 60 hari. Nah, tapi kita berusaha, ini insya Allah nih kita minggu depan ke Mekah juga, ke Madinah juga, melihat kembali persiapan haji. Dan setelah pulang biasanya kita kebut-kebutan rapat lagi. Lalu ya semoga sebelum 60 hari bisa sudah ada keputusan menyangkut biaya haji bagi jemaah Indonesia. Baik, semoga keputusan yang baik begitu ya bagi masyarakat dan calon jamaah haji tentu saja. Saya kembali ke Pak Arsyad kaitannya dengan mekanisme mungkin tadi yang belum terjawab untuk masyarakat yang memang sudah menyiapkan, kemudian pada saat tiba waktunya kemudian ternyata tidak mampu membayar, apa yang mungkin bisa dilakukan? Terus kemudian juga kaitannya dengan masyarakat atau calon jamaah haji yang kemarin batal berangkat. Nah, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat? Kaitannya juga dengan persiapan sebenarnya jika memang nantinya biaya haji ini akan naik. Ya, pertama kaitan dengan jamaah haji, ya saya sih tidak berharap ya jamaah haji mungkin tidak mampu, karena ini sosialisasi penyesuaian biaya sebenarnya sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu ya, dari bulan November, Desember kita sudah sudah wacanakan bahwa tahun 2023 ini akan ada penyesuaian ya. Nah, kalaupun sampai terjadi, saya kira hak kuotanya itu tidak akan hilang, jadi itu mereka akan menjadi prioritas keberangkatan di tahun berikutnya, ya di tahun 2024 mungkin sekaligus mempersiapkan secara finansial ya. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Kemudian tadi kaitan dengan jamaah yang tidak berangkat tahun sebelumnya, itu menjadi prioritas keberangkatan tahun ini. Jadi kan yang belum berangkat di 2020 kan ada sekitar mungkin 50%-an ya. Itu menjadi prioritas di tahun 2023, termasuk mereka yang seharusnya berangkat di 2022 akan mendapatkan prioritas ya, tidak seluruhnya tentunya. Jadi sekitar 50%-nya mereka yang akan diberangkatkan di 2023 ini ya. Intinya saya kira kita coba memperbaiki lah ya, memperbaiki tata kelola, memperbaiki juga kaitan dengan pemenuhan tadi syarat istitoah tadi. Ini menarik menurut saya ya, adanya diskusi seperti ini sehingga jamaah paham dan mengerti bahwa biaya haji yang sesungguhnya itu seperti ini. Kemudian ternyata pembiayaan itu ada komposisi yang dibiayai dan ada komposisi yang diambilkan dari nilai manfaat. Dan ini menarik dan penting gitu ya untuk diketahui oleh jamaah haji. Baik, terakhir kaitannya dengan masyarakat juga begitu ya, bagaimana Kementerian Agama juga memberikan penjelasan secara transparan kepada masyarakat kita atau kepada calon jamaah haji ini nantinya Pak Arsyad? Betul.
Jadi kami ada nanti acara manasik ya, manasik yang dilakukan baik di kabupaten kota ataupun kecamatan. Yang menjadi pesertanya adalah mereka jamaah-jamaah yang akan berangkat di tahun 2023 ini ya. Ya. Nah, di dalam forum manasik itu nanti kita sampaikan salah satunya adalah kaitan dengan masalah biaya haji, dan ini nanti harapannya jamaah paham dan mengerti gitu. Tidak ada sangka-sangka yang kurang pas lah. Insya Allah itu sudah menjadi komitmen kami, Mbak ya. Jadi insya Allah kalau nanti disetujui oleh Bu Dia ya, apalagi kalau seumpamanya manasik sudah bisa dilakukan lebih awal, Bu Dia, di awal Februari ya. Wah, itu menarik sekali, jamaah sekaligus juga mengetahui penjelasan secara rinci gitu kaitan dengan pembiayaan haji di tahun 2023 ini ya, di samping materi-materi lain kaitan dengan manasik haji. Saya kira itu. Baik, sudah ada komitmen berarti dari Kementerian Agama untuk bisa lebih terbuka begitu ya dan transparan kepada calon jamaah haji tentu saja. Terakhir ke Pak Ade ada tips mungkin yang bisa diberikan kepada masyarakat kita atau khususnya para calon jamaah haji yang mungkin sudah mendaftar namun waktu tunggunya masih lama. Nah, untuk mempersiapkan segala sesuatunya kaitannya dengan pembiayaan pun ada yang mau disampaikan Pak Ade? Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa dalam forum pembahasan BPIH ini adalah BPKH dihadirkan supaya juga mendengar apa yang diusulkan, apa yang dibahas, dan semakin terbuka. Karena BPKH juga fungsinya bukan hanya untuk membayar, tapi juga harus tahu proses dari awal. Untuk apa digunakan, kemana digunakan, sehingga pertanggungjawaban juga jelas. Karena ini kepada masyarakat dan umat khususnya adalah yang menitipkan uangnya. Ini saya kira pertanggungjawaban yang perlu juga diberikan porsi dan ruang oleh DPR maupun oleh pemerintah dan agama. Bagi jamaah yang sudah mendaftar, karena ini jamaah haji itu adalah orang yang sudah mendaftar membayar setoran awal, itu jamaah haji. Untuk itu punya dapat hak. Apa haknya? Adalah pembinaan dari awal. Saya ingin mengatakan bahwa sebelum berangkat haji, jauh-jauh haji, istiqomahnya bukan hanya biaya, bukan kesehatan saja, bukan keamanan, tapi ada yang paling pentingnya adalah pembinaan manasikul hajinya. Bagaimana kalau misalnya ilmu manasiknya, pengetahuan juga adalah bagian dari istiqomah. Untuk itu pelajari manasiknya, siapkan diri ilmunya supaya jangan sampai kosong. Tawaf tidak paham, hanya muter saja, tapi tidak paham esensi dari tawaf sendiri. Jadi dari awal kita benahin dari seluruh tata laksana ini termasuk pembinaannya. Saya lebih konsen kepada pembinaan dibanding penerbangannya Pak Arsyad. Biarkan Pak Arsyad yang dengan budaya yang bicara penerbangan, saya ingin pembinaannya lebih bagaimana jamaah sebelum berangkat ada paham pengetahuannya sehingga betul-betul menjadi jamaah aja yang memiliki pengetahuan yang pas tentang hajinya dan mabrur dengan ilmunya. Saya kira itu. Tidak hanya sekedar materi begitu ya yang dipersiapkan, tapi juga secara mental, fisik, bahkan pengetahuan begitu sebenarnya yang harus disiapkan oleh para jadi moderat. Baik. Ya Pak. Setuju Pak Ade. Siap, makasih. Baik, kita akan nantikan hasilnya seperti apa begitu ya perbincangan antara Kementerian Agama dan juga DPR. Tentu saja harapannya masyarakat juga merasa tidak terbebani begitu ya dengan biaya haji yang mungkin sangat tinggi. Namun kalaupun misalkan biaya haji ini tinggi tentu juga harus dibarengi dengan fasilitas dan juga apa yang didapatkan oleh jamaah pada saat proses perjalanan haji. Pak Arsyad Hidayat, Direktur Bina Haji Ditjen PHU Kementerian Agama, terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini. Ibu Diah Pitaloka, Wakil Ketua Komisi 8 DPR, dan juga Pak Ade Marfudin, pengamat haji dari UIN. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya pada malam hari ini. Masyarakat menitipkan dan juga calon jamaah haji menitipkan hasilnya nanti akan seperti apa dan juga bisa transparan kepada calon jamaah haji. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, mantan anak buah Verdi Sambo, Arif Rahman Arifin, menghadirkan 4 ahli dan 2 saksi yang meringankan dalam sidang lanjutan perkara perintangan penyidikan. Kita akan kembali di MNC News Prime sesaat lagi. Ya, jadi ini sudah terlambat 1 jam dari yang sudah kita 3 ya, itu Pak ya, jam 3. Baik, yang silakan dihadapkan. Di Jalan Kembang, Leo. Supaya yang asli tidak berubah.
informasi tadi menutup MNC News Prime untuk hari ini dan mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Rizka Indah. Sampai jumpa.